Sahabat Sonora, kali ini kita sudah bersama dengan Dr. Christopher Litti dari Georgetown Specialist Hospital yang akan membahas mengenai protein Nuria. Kali ini kita akan ngobrol bagaimana sih cara untuk mengetahui protein dalam urin. Silakan, Dok. Ya, selamat siang. Saya Dr. Christopher Lee daripada Penang. Saya seorang ahli ginjal di Hospital Specialist di Pulau Pinang. So hari ini saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudari tentang proteinuria. Maksud proteinuria adalah bila kita mendapati lebihnya protein dalam urin kita. Oke. Kebiasaannya setiap orang akan mengeluarkan protein dalam urin mereka. Tetapi bila tahap protein ini melebihi daripada batas normal, dia menjadi tidak normal. So, sebenarnya pertanyaan kepada ahli ginjal ialah kerosakan ginjal. So, kerosakan ginjal ada 5 tahapnya. 1 hingga 5. Tapi untuk peringkat awal kegagalan ginjal tidak ada keluhannya, tidak ada tanda-tandanya. So seringnya ahli ginjal akan memberitahu supaya menjalankan pemeriksaan untuk memeriksa urin sama ada protein yang berlebihan. So dengan mengetahui proteinnya berlebihan, kita dapat mengetahui awalnya kegagalan ginjal berlaku. Sebabnya kegagalan ginjal hanya akan mendapat keluhan atau simptom-simptomnya bila sampai ke tahap keempat atau kelima. Masa itu sudah terlambat. Maksudnya sudah sampai tahap keempat, kelima harus cuci darah. So sebaiknya kita mengetahui awal. So tanda-tanda yang paling awal ialah pesakit itu menghasilkan protein yang berlebihan dalam urinnya. So seringnya pasien akan bagi keluhan, katanya dalam urinnya banyak buih, bubble. Dan seringnya bila ada bubble, kadang-kadang kebiasaannya ada bubble, tapi bubble itu akan hilang selepas 1 menit. Tapi kalau bubble itu berkekalan selama 1 menit atau lebih, itu mungkin tandanya ada protein yang berlebihan di dalam urin. Jadi itu adalah tanda-tanda adanya banyaknya protein dalam urin ya, ada banyak bubble atau busa, begitu ya Dok ya, dalam urin. Yes, betul. Jadi harus waspada mulai dari situ ya Dok ya. Ya betul. Ya. Baik Dok, kalau tadi kan sudah dijelaskan sama Dr. Christopher ya mengenai kalau misalnya ada gejala awal pada urin berbusa ataupun berbuih. Nah ini kita harus datang ke dokter siapa atau konsultasi ke dokter siapa Dok? Bila didapati urinnya berbusa atau berbuih, ada syak yang mengatakan kemungkinan protein berlebihan dalam urin, harusnya dianjurkan berjumpa dengan ahli ginjal. Sebab ahli ginjal yang seringnya akan melakukan pemeriksaan ke atas pesakit. Dan selepas bertanya kepada pesakit keluhannya dan membuat pemeriksaan fizikal, dan akan dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan urin, pemeriksaan darah, OSK atau CT scan untuk mengetahui sebabnya. Sebabnya ada busa dalam urin itu menunjukkan kemungkinan ada protein berlebihan. Tadi saya sudah bilang katanya setiap orang ada protein dalam urin. Tetapi kalau protein pada tahap yang tidak normal dalam urin itu adalah tanda awal kegagalan ginjal. Kalau tidak dirawat, dia akan membawa kepada tahap 4 ke 5 tanpa diketahui. So adalah penting untuk mengetahui sebabnya. Bila sudah tahu sebabnya, barulah ahli ginjal boleh melakukan sesuatu untuk berhentikan kerosakan ke atas ginjal. Sebabnya saya sudah bilang, katanya bila protein berlebihan itu maknanya
ginjal kita menghadapi satu beban yang agak berat. Bila beban tu berat, protein akan muncul Mm-mm. atau berlebihan dalam urin kita. Mm-mm. Okey. Oke. Dengan merawat sebabnya, barulah protein tu akan berkurangan. Ya. Mm-mm. Oke, jadi otomatis kalau misalnya kita sudah mengetahui ada buih ataupun ada busa di urin kita, kalau misalnya segera dikonsultasikan dengan dokter, ini bisa segera tertangani begitu ya dok ya? Bisa Ya, segera sembuh begitu atau mungkin ada perawatan lanjutan begitu dok? ya. So seringnya ahli ginjal akan membahagikan protein ini kepada dua jenis. Mm-mm. Satu yang jenis kronis, satu yang jenis acute. Mm-mm. So kronis maksudnya sakit menghadapi satu masalah yang sudah berpanjangan, Ya. misalnya diabetes atau kencing manis Mm-mm. atau hipertensi Mm. atau sesuatu yang yang telah melakukan kerosakan ke atas ginjal. Mm-mm. Misalnya ubat-ubatan, ubat Ya. tahan sakit, ubat jamu-jamu yang Mm-mm. sering diambil dan telah merosakkan ginjal pada Mm-mm. masa jangka yang panjang. Itu kita panggil kerosakan kronis. Mm-mm. Bila ada kerosakan kronis, doktor akan cuba untuk melihat sebabnya, dan Mm-mm. misalnya kalau kencing manis, doktor akan memperketatkan kawalan gula, Ya. atau sakit yang mengalami hipertensi, doktor akan memperketatkan kawalan tensi mereka Mm-mm. supaya beban ke atas ginjal tu semakin berkurang. Dengan cara begitu, barulah protein itu akan berkurangan. Mm-mm. Okey. Oke. Kalaulah misalnya jenis gangguan ginjal Ya. adalah acute, Mm-mm. maksudnya ada infeksi, ada batu karang, ada masalah ke atas kantung kemihnya, Mm-mm. doktor akan mensyurkan untuk merawat jangkitan, akan merawat batu karangnya atau kantung kemihnya supaya sebab itu hilang dan kembalikan kepada keadaan asal Mhm. sebelum yang pernah dihadapi pasien, atau protein itu akan hilang terus-menerus. Mhm. Tapi dengan jenis yang kronis, doktor seringnya dapat mengurangkan protein dalam urin, Mhm. dan protein itu mungkin akan kekal dengan kuantiti yang sedikit. Mhm. Tapi di jenis yang akut, bila kita ketahui awal, kita mungkin akan mengurang atau menghentikan protein yang berlebihan dalam urin. Itu bedanya. Ya. Kalau sesuatu yang akut, mungkin doktor akan sembuhkan semula. Mhm. Tapi jenis yang kronis, mungkin doktor akan mengurangkan, Mhm. tapi tidak boleh sembuh 100%. Itu yang Mmm. penting, kita dapatkan rawatan awal, Mhm. Mhm. seawal yang mungkin, untuk mengenal pasti sebabnya. Oke, baik. Tadi, perbedaan antara yang, kerusakan ginjal yang akut dan kerusakan ginjal yang kronis begitu ya, Dok, ya. Kalau yang akut ini bisa disembuhkan, sementara yang kronis ini dikurangkan untuk penyebabnya itu tadi ya, Dok, ya, karena diabetes, karena hipertensi, begitu ya. Nah, kalau Ya. misalnya untuk ini, Dok, tadi kan, ciri-cirinya adalah berbuih ya pada, urin. Apakah ada ciri-ciri yang lain, Dok? Misalnya pinggang sakit atau mungkin, bagian belakang itu punggung sakit atau gimana, Dok? Apakah ada itu juga ciri-ciri dari proteinuria juga? Ya, seringnya yang sakit belakang Mhm. pun jumpa dengan ahli ginjal juga, Ya. dan seringkali kalaulah sakit belakang tu berkenaan dengan ginjal, Mhm. seringnya ginjal mengalami kebengkakan. Oke. Seringnya bila kebengkakan ginjal berlaku, barulah sakit belakang akan berlaku. Mhm. Dan saya rasa majoriti yang datang ke jumpa saya Mhm. untuk sakit belakang yang berkaitan dengan ginjal tu mungkin 50% saja. Mhm. Kebanyakannya disebabkan oleh masalah otot. Mmm. Itu bilanya misalnya lah, kalau sakit belakang berkaitan dengan ginjal, seringnya ginjal itu bengkak. Sebab Mmm. ginjal itu berada dalam satu kapsul. Ya. Satu kapsul
dan bilanya bengkak, kapsul itu akan tertarik. Bila dia tertarik, bengkak, barulah sakit itu akan muncul. So, bila datang dengan sakit belakang, seringnya doktor akan buat OSK atau buat CT scan untuk pastikan tidak ada kebengkakan ginjal. Dan seringkali yang ada batu pun yang tersumbat di salur kencing akan menyebabkan ginjal itu bengkak. Ya. Itu pun akan memberi kesan sakitnya. So, satu lagi ialah darah dalam urin. Darah dalam urin itu muncul kadang-kadang disebabkan oleh kanker, disebabkan oleh infeksi, disebabkan oleh batu karang. Kadang-kadang segelintir yang kecil disebabkan oleh autoimun. Dan selalunya bila autoimun, darah ini akan bersama dengan protein atau busa yang banyak. Oke, baik. Ya, itulah yang harus dilakukan ya, Dok, ya. Jadi segera mungkin untuk datang atau konsultasi ke dokter ginjal ya, Dokter Christopher ya. Ya, betul. Oke, baik. Untuk perawatan selanjutnya apakah untuk ini khusus yang baru-baru gejala-gejala awal nih, Dok, yang baru mengetahui kalau ada busa berbuih pada urinnya ini, apakah hanya dengan obat-obatan saja atau ada perawatan selanjutnya, Dok? Seringkali yang pentingnya sebab apa yang menyebabkan protein yang tidak normal dalam urin. Kalau sebabnya sebab diabetes, kawalan ke atas gula haruslah ketat. Kalau disebabkan oleh hipertensi, kawalan blood pressure-nya haruslah sangat-sangat bagus. Ya. Kalau disebabkan oleh ubat-ubatan, ubat tahan sakit, ubat jamu, itu harus diberhentikan segera. Oke, baik ya. Dia cara-caranya akan bergantung pada sebabnya. Kalau sebabnya batu, sebabnya autoimun, cara-cara rawatannya akan spesifik. Ya. Ada sebabnya supaya ginjal dapat dipelihara dan tidak rosak. Oke, Ya. baik. Ya, terima kasih sekali Dr. Christopher Lee untuk informasinya dan juga ngobrol-ngobrolnya ya siang hari ini. Sukses untuk Dr. Christopher Lee dan juga Georgetown Specialist Hospital. Selamat siang, bye-bye Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik sahabat Sonora, itulah tadi pembicaraan kita bersama dengan Dr. Christopher Lee dari Georgetown Specialist Hospital. Saya Sally Diandra, sampai jumpa.